Untuk memahami bagaimana Iran bisa menjadi kekuatan militer regional pada 2026, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa ketika Iran justru memiliki salah satu angkatan bersenjata paling canggih di Timur Tengah. Pada era Shah Muhammad Reza Pahlavi antara tahun 1941 sampai 1979, Iran menginvestasikan sumber daya ekonomi yang sangat besar untuk modernisasi militer. Pesawat tempur F-14 Tomcat terbaru, helikopter canggih, armada laut yang impresif, dan sistem radar berteknologi mutakhir dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Iran. Negara ini dipandang oleh banyak analis barat sebagai pilar stabilitas di Teluk Persia, sebuah negara yang bisa memainkan peran penyeimbang terhadap ambisi ekspansif Soviet di utara dan gerakan-gerakan Arab nasionalis di sebelahnya. Modernisasi militer Iran pada era Shah bukan kebetulan atau hasil dari ambisi pemimpin yang tiba-tiba. Ini adalah konsekuensi dari keputusan strategis yang diambil oleh Muhammad Reza Pahlavi setelah dia diperkuat kembali menjadi Shah melalui kudeta tahun 1953, sebuah coup yang didukung oleh CIA Amerika dan MI6 Inggris. Pemimpin Irak Saddam Hussein memandang situasi ini dengan kekhawatiran dan perhitungan. Jika Iran jatuh, maka Irak akan menjadi pemain dominan di Teluk Persia. Inilah mengapa Saddam merasa perlu menyeram Iran pada 1980 ketika dia melihat tanda-tanda bahwa negara tetangganya sedang lemah. Shah Muhammad Reza Pahlavi memilih untuk mengikat Iran erat dengan Amerika Serikat. Sejak 1947, misi militer Amerika Armish dipercayakan melatih Angkatan Darat Iran. Sejak 1950, organisasi penasehat MEAD dibentuk untuk mengalirkan senjata dan teknologi militer barat ke tangan Iran. Hubungan khusus ini berlangsung sampai Revolusi 1979, menciptakan ketergantungan yang dalam terhadap dukungan Amerika dan Barat secara umum. Pelatih Amerika menginstruksikan perwira Iran tentang taktik modern, tentang operasi gabungan antara cabang-cabang militer, tentang logistik dan command and control. Teknologi yang paling canggih dari Barat masuk ke tangan Iran melalui saluran ini. Tetapi fondasi kekuatan militer ini sangat rapuh, seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Semuanya bergantung pada tiga pilar yang saling terkait. Pertama, teknologi dan senjata dari Barat. Kedua, kepemimpinan Shah yang stabil dan otoritatif. Ketiga, kesetiaan pimpinan militer kepada rezim Pahlavi. Ketika rezim itu jatuh pada Februari 1979, tiga pilar itu runtuh sekaligus dalam hitungan hari, meninggalkan struktur militer Iran dalam keadaan yang hampir kacau total. Revolusi Iran yang memaksa Shah meninggalkan negara pada Januari 1979 bukan sekedar pergantian pemimpin atau perubahan sistem pemerintahan. Ini adalah transformasi fundamental dalam identitas nasional, dalam cara negara itu melihat dirinya sendiri, dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Rezim baru yang dipimpin Ayatollah Khomeini memandang Angkatan Bersenjata Lama sebagai instrumen Shah, sebagai bagian integral dari sistem yang baru saja digulingkan. Konsekuensinya adalah bahwa institusi militer yang warisan itu dipandang dengan curiga dan ketakutan. Akibatnya terjadi purga besar-besaran. Ratusan perwira senior yang dilatih Amerika, yang loyal kepada Shah dihukum atau dieksekusi. Banyak perwira berpangkat menengah melarikan diri, takut akan nasib mereka di bawah rezim baru. Struktur komando yang sudah mapan hancur berantakan. Saat bersamaan, hubungan dengan Amerika dan Sekutu Barat putus total dengan tiba-tiba. Pada November 1979, mahasiswa Iran merampas kedutaan besar Amerika di Teheran dan menahan 52 diplomat Amerika selama 444 hari. Gerakan ini mencerminkan sentimen revolusioner yang anti-Barat yang kuat. Akibatnya, Amerika menerapkan embargo komprehensif terhadap Iran. Tidak ada lagi resuplai suku cadang pesawat tempur F-14 Tomcat yang canggih itu. Tidak ada lagi akses ke teknologi pertahanan Barat terbaru yang mereka andalkan untuk operasi sehari-hari. Tidak ada lagi pelatihan dari penasehat militer Amerika yang telah membantu mengembangkan doktrin operasional. Iran tiba-tiba terisolasi dari ekosistem teknologi dan logistik yang telah menyokong kekuatan militernya. Pimpinan rezim baru menciptakan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC sebagai organisasi militer paralel yang dirancang untuk menjaga ideologi revolusi dari penggoyangan. Mereka merekrut sukarelawan muda dari masyarakat biasa, terutama dari kalangan yang paling bersemangat dengan revolusi. Banyak yang tidak memiliki pelatihan militer profesional sama sekali, tapi mereka memiliki komitmen ideologis yang dalam terhadap revolusi. Struktur komando IRGC berantakan dan tidak terorganisir pada awalnya. Koordinasi antara Artes, Angkatan Bersenjata Reguler Warisan Shah, dengan IRGC, Angkatan Bersenjata Revolusioner, sangat buruk. Tidak ada sinkronisasi dalam operasi, tidak ada standar pelatihan yang jelas.
Moralitas tinggi karena komitmen ideologis terhadap revolusi, tapi kematangan militer profesional sangat rendah, bahkan di bawah standar minimal untuk operasi militer yang terkoordinasi. Dalam waktu singkat, Iran berubah dari negara dengan salah satu tentara tercanggih di dunia menjadi negara dengan tentara yang desentralisasi, tanpa jelas komandonya, tanpa akses ke teknologi baru, dan suku cadang dan diisi oleh keputusan-keputusan yang sering diambil berdasarkan ideologi daripada kalkulasi militer yang masak. Kondisi ini tidak luput dari analisis strategis di negara-negara lain, terutama di Irak. Saddam Hussein dan lingkaran penasehat militernya memandang situasi ini sebagai kesempatan emas. Mereka menghitung bahwa Iran dalam keadaan begitu lemah sehingga serangan cepat dan terkoordinasi akan menghasilkan kemenangan sebelum Iran memiliki waktu untuk reorganisasi. Mereka salah dalam perhitungan strategis mereka, tetapi tidak sepenuhnya salah dalam analisis kondisi militer Iran saat itu. To America. To the Shah. Victory to Islam. Pada 22 September 1980, pesawat-pesawat Irak membom 15 kota Iran, termasuk Teheran, pusat pemerintahan. Serentak dengan itu, tentara Irak melintasi perbatasan Shatt al-Arab dan menyerang wilayah Khuzestan Iran, wilayah penghasil minyak yang kaya. Pemimpin Irak Saddam Hussein memobilisasi 190.000 tentara, 2.200 tank, dan 450 pesawat tempur untuk invasi awal ini. Semua dilengkapi dengan teknologi Rusia terbaru, hasil dari hubungan militer yang panjang antara Irak dan Soviet. Saddam yakin dengan perhitungannya bahwa Iran akan ditaklukkan dalam hitungan minggu, mungkin bahkan dalam hitungan hari. Dia percaya bahwa revolusi Iran telah melemahkan negara itu sedemikian rupa sehingga struktur militernya tidak bisa menahan serangan koordinasi yang masif dari tentara profesional. Penghitungan Saddam tidak sepenuhnya salah dari segi analisis situasi. Ekspektasi internasional bahkan penilaian dari analis barat adalah bahwa Iran akan runtuh cepat. Negara yang sedang mengalami revolusi, tentaranya berantakan dan kehilangan perwira berpengalaman, pimpinannya masih baru dan belum teruji, ekonominya terganggu oleh revolusi, tidak memiliki sumber daya untuk melawan mesin perang Irak yang sudah terlatih bertahun-tahun dan didukung penuh oleh Soviet. Lagi pula Amerika yang baru kalah di Iran dan takut kehilangan pengaruh di Teluk Persia, secara implisit mendukung Irak, mengirimkan intelijen dan dukungan logistik. Namun ada beberapa variabel yang tidak diperhitungkan Saddam dengan cukup serius dalam analisisnya. Pertama, Iran memiliki populasi 2 kali lebih besar dari Irak, memberikan Iran reservoir manusia yang jauh lebih besar. Kedua, revolusi menciptakan energi ideologis yang kuat, semacam fervor nasional dan religius yang membuat jutaan orang siap mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi revolusi dari ancaman eksternal. Ketiga, meskipun militer Iran berantakan, masih ada unsur-unsur profesionalisme yang tersisa dari struktur lama yang belum sepenuhnya hancur. Kombinasi dari 3 faktor ini akan mengubah perhitungan strategis Saddam. Bulan pertama perang adalah bulan kebebasan Irak dalam operasi militer. Mereka menguasai udara, mereka menguasai inisiatif, mereka bisa bergerak dengan relatif bebas di wilayah Khuzestan. Tetapi dalam hitungan minggu, momentum itu mulai berkurang. Pada Desember 1980, hanya 3 bulan setelah invasi dimulai, serangan Irak sudah mengalami stalling, kemacetan. Mereka tidak bisa mendorong lebih jauh ke dalam wilayah Iran. Iran, meskipun kalah dalam pertemuan pertama dan menderita kerugian yang besar, mulai melakukan kontraserangan yang terorganisir. Pada 1981, Iran mencoba menerobos garis pertahanan Irak di sekitar kota-kota Dezful dan Susengard, pusat industri di wilayah Khuzestan. Operasi ini dianggap sebagai kesempatan besar untuk mendorong Irak keluar dari tanah Iran. Tetapi operasi ini terbukti merupakan pelajaran yang mahal dan penuh pengorbanan. Unit-unit tank Iran maju dengan terlalu cepat, didorong oleh semangat untuk mengusir penyerang, tetapi tanpa dukungan infanteri yang memadai, tanpa koordinasi yang cukup, tanpa perhitungan logistik yang matang. Irak melakukan serangan balik yang terkoordinasi, menghancurkan banyak tank Iran yang terpukul mundur. Ribuan prajurit Iran tewas. Namun dari kegagalan ini lahir pembelajaran yang berharga. Para komandan Iran mulai memahami dengan jelas bahwa mereka tidak bisa bertarung dengan Irak menggunakan taktik barat konvensional yang telah mereka pelajari dari pelatih Amerika. Mereka harus mengembangkan cara bertarung yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan mereka.
Mereka mulai belajar bahwa koordinasi antara Artesh reguler dengan IRGC harus ditingkatkan secara signifikan. Mereka mulai mengembangkan taktik yang memanfaatkan manusia mereka yang banyak, energi dan resolusi mereka yang tinggi, daripada mengandalkan teknologi yang mereka tidak punya. Mereka mulai belajar bahwa perang ini akan panjang, bukan pertempuran kilat seperti yang diharapkan Irak. Pada Juni 1982, setelah lebih dari 2 tahun pertempuran brutal, Iran berhasil merebut kembali seluruh wilayahnya yang diduduki oleh Irak. Mereka mendorong pasukan Irak kembali melampaui perbatasan. Momentum dalam perang kini berbalik total. Irak yang semula menyerang dan mempunyai inisiatif kini berada dalam posisi bertahan defensif. Iran, yang semula dianggap oleh banyak analis akan runtuh dalam hitungan minggu, justru terbukti mampu bertahan dan malah melakukan kontraofensif yang sukses. Pencapaian ini sangat penting bagi legitimasi revolusi dan moral masyarakat Iran. Meskipun sudah dihargai dengan puluhan ribu jiwa dan sumber daya ekonomi yang signifikan, Iran telah membuktikan bahwa mereka bisa menahan dan mengalahkan penyerang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Setelah 1982, perang Iran-Irak berubah karakter menjadi perang atrisi, perang kesengitan yang dimenangkan oleh pihak yang bisa mempertahankan tekanan paling lama dan mengorbankan nyawa paling banyak. Ini adalah jenis perang yang paling brutal dan paling tidak efisien, tetapi juga merupakan jenis perang yang paling kondusif untuk pembelajaran organisasi. Irak kemudian mendapat resupply besar-besaran dari sekutunya. Rusia mengirimkan tank-tank baru, sistem rudal baru, meriam baru dengan kaliber dan presisi yang lebih tinggi. Cina juga mengirimkan teknologi dan senjata melalui Irak. Irak membangun sistem pertahanan berlapis yang rumit, meniru model pertahanan Soviet dengan kawat berduri, ranjau anti-tank dan anti-personel, parit, tanggul buatan, dan posisi-posisi kuat yang dipertahankan dengan artileri. Sementara Irak mengandalkan mekanisasi dan teknologi untuk pertahanan, Iran mengandalkan angka dan semangat untuk penyerangan. Pada 1984, kedua belah pihak memiliki jumlah tentara yang setara, sekitar 500.000 di kedua sisi. Pada 1986, Irak memiliki 2 kali lebih banyak tentara dibanding Iran, sementara Iran tetap menggerakkan gelombang demi gelombang serangan manusia, diilhami oleh doktrin syahid, martir demi Islam dan revolusi. Pada 1988, Irak telah mencapai 1 juta tentara, menjadikannya tentara terbesar keempat di dunia saat itu, hanya di bawah Soviet Union, China, dan Amerika Serikat. Dari segi militer murni, strategi Iran adalah sangat boros dan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya manusia. Mereka kehilangan lebih banyak nyawa dibanding Irak. Rasio kerugian bisa mencapai 1:3 atau bahkan lebih buruk. Namun dari segi strategis, ada sesuatu yang sedang terjadi di level yang lebih dalam. Para komandan Iran belajar cara mengelola perang skala besar dengan sumber daya yang terbatas. Mereka belajar tentang koordinasi antara cabang-cabang militer yang berbeda, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Mereka belajar tentang logistik, tentang mempertahankan suplai line yang panjang, melintasi medan yang sulit dan musuh yang aktif. Mereka belajar tentang adaptasi taktik ketika musuh mengubah strategi. Korps Pengawal Revolusi tidak lagi hanya organisasi paramiliter yang didorong oleh fanatisme ideologis. Mereka berkembang menjadi organisasi dengan struktur komando yang jelas, dengan sistem komunikasi yang semakin efisien, dengan pengalaman operasional nyata dalam mengelola operasi militer skala besar yang berkelanjutan. Saat bersamaan, Iran mulai dengan sungguh-sungguh mengembangkan senjata sendiri, meskipun dengan kemampuan awal yang sangat terbatas. Mereka tidak bisa mengandalkan impor dari Rusia atau negara lain, karena tidak ada hubungan formal. Mereka mulai mengembangkan roket Shahab, roket Qiyam, roket Fateh, semua dengan teknologi yang diadaptasi dari desain Rusia yang telah ditangkap atau dipelajari. Teknologi awal ini masih sederhana, tingkat kesuksesan rendah, tapi itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian teknologi. Setiap roket yang mereka rancang dan produksi sendiri adalah pembelajaran berharga. Setiap kegagalan adalah data untuk iterasi berikutnya, untuk desain yang lebih baik. Pada awal 1988, kedua belah pihak sudah mengalami kelelahan militer dan ekonomi yang dalam. Tetapi Saddam Hussein memiliki ide baru untuk menciptakan jalan keluar dari stalemate.
Sejak Februari 1988, Irak melakukan serangan rudal besar-besaran terhadap kota-kota Iran, terutama Teheran yang padat penduduk. Serangan ini disebut Perang Kota, Al-Harb al-Madinah dalam bahasa Arab. Dalam periode 3 bulan, Irak dan Iran saling bombardi dengan ratusan rudal, menciptakan situasi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah perang modern ketika rudal balistik digunakan dalam jumlah besar melawan populasi sipil. Iran sangat terkejut dengan kampanye rudal ini. Mereka tidak memiliki rudal yang bisa menandingi rudal Irak secara kuantitas dan kualitas. Tetapi mereka punya roket buatan sendiri yang dikembangkan selama perang, meskipun masih kasar dan tidak sesophisticated rudal Irak. Mereka meluncurkan serangan balik menggunakan Shahab dan roket-roket improvisasi lainnya. Pertukaran rudal ini terus berlangsung dalam skala meningkat sampai pada akhirnya, pada 20 Agustus 1988, keduanya setuju untuk gencatan senjata melalui mediasi PBB. Perang berlangsung selama 7 tahun 11 bulan. Korban gabungan dari kedua belah pihak diperkirakan lebih dari 1 juta tewas dan terluka, menjadikan ini salah satu perang terberdarah di abad ke-20. Irak secara teknis menang dalam pertempuran ini karena Iran tidak berhasil merebut dan menguasai wilayah Irak yang signifikan. Tetapi Iran secara strategis berhasil dalam hal fundamental karena mereka berhasil mempertahankan revolusi dan integritas teritorial mereka terhadap penyerang yang pada awalnya diperkirakan akan menang dengan mudah. Dan yang terpenting bagi topik kita, Iran keluar dari perang ini dengan pengalaman militer yang sangat berharga, dengan institusi yang telah diperkuat melalui ujian api, dengan pembelajaran tentang strategi, taktik, logistik, dan kepemimpinan yang tidak bisa diperoleh dari buku-buku akademik. Setelah gencatan senjata 1988, Iran memasuki fase baru yang didominasi oleh pemulihan dan rekonstruksi. Kematian Ayatollah Khomeini pada Juni 1989 membawa perubahan penting dalam kepemimpinan dan arah strategis. Akbar Hashimi Rafsanjani, yang adalah panglima militer terkemuka selama perang dan presiden terpilih, menjadi figur dominan. Rafsanjani memiliki visi yang jelas dan ambisius. Iran harus membangun kekuatan militer yang mandiri, tidak tergantung pada impor dari negara lain, mampu bertahan melawan embargo internasional, dan mampu mempertahankan posisinya di Timur Tengah. Investasi besar-besaran dimulai dalam industri pertahanan domestik. Iran membentuk berbagai perusahaan pertahanan negara untuk memproduksi berbagai jenis senjata. Mereka mulai memproduksi tank mereka sendiri, pesawat tempur buatan domestik dengan nama-nama seperti Azaraj dan Kosar, sistem radar sendiri, dan terutama pengembangan intensif dari roket balistik. Fokus awal pada roket balistik dipilih dengan alasan strategis yang matang. Roket adalah senjata yang tidak memerlukan teknologi aerospace yang secanggih pesawat tempur, tetapi memberikan kemampuan jarak jauh yang signifikan. Untuk mempercepat pengembangan roket, Iran membeli teknologi dan pelatihan dari Korea Utara, negara yang telah mengembangkan program roket sejak 1970-an. Mereka mengadaptasi desain Korea Utara, memodifikasi untuk kebutuhan Iran, dan akhirnya menciptakan desain mereka sendiri melalui proses iteratif yang panjang. Roket Shahab 3 dengan jangkauan 1.300 km menjadi tulang punggung arsenal rudal Iran pada dekade 1990-an. Ini adalah pergeseran besar dan fundamental dalam doktrin pertahanan Iran. Mereka secara realistis mengakui bahwa mereka tidak bisa mencocoki Amerika atau bahkan Israel dalam perang konvensional klasik. Mereka tidak bisa menjadi kekuatan udara yang unggul seperti dulu waktu era Shah, tetapi mereka bisa membangun arsenal roket balistik yang cukup untuk menciptakan deteren yang kredibel. Setiap negara yang ingin menyerang Iran harus mempertimbangkan bahwa Iran bisa melawan dengan roket jarak jauh yang bisa mencapai semua target penting di kawasan. Pada dekade 2000-an, Iran melakukan lompatan teknologi yang signifikan. Mereka tidak hanya mengembangkan roket berbahan bakar cair seperti Shahab, mereka juga mulai mengembangkan roket dengan bahan bakar padat. Roket padat memiliki keuntungan operasional yang signifikan. Mereka lebih cepat diluncurkan karena bahan bakar sudah ada di dalam. Mereka lebih sulit dideteksi sebelum luncuran, dan mereka lebih tidak rentan terhadap serangan preemptif karena tidak perlu waktu persiapan yang panjang. Roket Sijil, Qiyam, Fateh, dan variannya adalah produk pengembangan ini.
Mereka adalah bukti bahwa industri roket Iran telah matang dari tahap eksperimental menjadi tahap produksi yang terukur. Saat bersamaan, Iran mulai dengan serius mengembangkan drone atau pesawat tak berawak. Mereka reverse engineer drone Rusia yang ditangkap atau diperoleh melalui saluran lain, mempelajarinya dengan teliti, dan menciptakan versi Iran sendiri. Shahed adalah drone serangan Iran yang paling terkenal dan paling diproduksi massal, dikembangkan pada pertengahan 2000-an. Ini adalah drone yang sederhana dalam desain, murah untuk diproduksi, tetapi efektif dalam operasi militer aktual. Iran mulai mengembangkan berbagai varian Shahed untuk berbagai misi. Shahed 129 untuk serangan armor dan dukungan ground, Shahed 136 untuk serangan jarak jauh dengan muatan yang lebih berat, Muhajir 6 untuk pengawasan dan serangan presisi. Setiap varian adalah hasil dari pembelajaran tentang apa yang diperlukan di lapangan, tentang trade-off antara biaya dan efektivitas. Pada dekade 2010-an dan 2020-an, Iran menghadapi tantangan baru yang kompleks. Sanksi internasional menjadi semakin ketat, terutama setelah Iran tidak menandatangani kesepakatan nuklir JCPOA pada tahun-tahun awal. Rusia yang semula adalah supplier teknologi militer utama, semakin fokus pada masalah domestik mereka sendiri dan masalah di perbatasan dekat mereka seperti Ukraina. Di saat bersamaan, China dan Rusia sama-sama memiliki kepentingan geopolitik untuk membuat Iran menjadi kuat sebagai counterweight terhadap pengaruh Amerika yang mereka anggap terlalu dominan di Timur Tengah. Dari tahun 2015 ke depan, hubungan Iran, Rusia, dan Iran-China menjadi lebih dalam dan terstruktur. Ini bukan aliansi formal seperti NATO atau Warsaw Pact, tetapi lebih seperti alignment of interests yang sangat kuat, kemitraan pragmatis yang saling menguntungkan. Rusia memberikan doktrin operasional yang telah diuji dalam pertempuran modern di Afghanistan, Georgia, dan Ukraina. Mereka juga memberikan arsitektur sensor tingkat tinggi dan sistem early warning yang sophisticated. China memberikan teknologi industri untuk manufaktur presisi, komponen navigasi canggih, dan bahan kimia khusus yang sulit diperoleh di pasaran internasional karena embargo. Iran sebagai gantinya menjadi produsen dan pengguna dari teknologi hasil kombinasi ini dan juga menjadi pasar bagi produk-produk China dan Rusia. Salah satu contoh paling konkret dari hubungan trilateral ini adalah drone Shahed 136. Drone ini adalah desain asli Iran yang dikembangkan selama 2 dekade, tetapi produksi skala massal malah terjadi di Rusia. Sejak tahun 2022, ketika Rusia memulai operasi militer di Ukraina dan menemukan bahwa mereka sangat kekurangan drone untuk mendukung operasi ground mereka, drone Shahed 136 diproduksi secara masif di zona industri Alabuga di Rusia dengan kapasitas tahunan sekitar 10.000 unit. Harganya hanya sekitar $193.000 per unit, jauh lebih murah dari cruise missile atau drone presisi buatan Amerika yang biayanya mencapai jutaan dolar per unit. Efektivitas versus cost ratio yang sangat baik ini membuat drone Shahed sangat diminati. Sebagai gantis untuk dukungan yang diberikan Iran dalam produksi drone, Rusia diperkirakan akan memasok kepada Iran 48 pesawat tempur Su-35, pesawat tempur generasi 4+, yang merupakan yang paling canggih yang pernah akan dimiliki oleh Angkatan Udara Iran. Transfer teknologi ini signifikan secara strategis, meskipun Su-35 masih kurang dari generasi 5 yang dimiliki Amerika. China dan Iran juga membentuk sistem barter gelap, mekanisme perdagangan tanpa uang tunai yang menghindari sistem finansial internasional yang dikontrol Amerika. Sistem ini memungkinkan Iran untuk terus membeli dan menjual tanpa menggunakan dolar Amerika atau mata uang barat lainnya. Pada tahun 2026, menurut Lembaga Internasional untuk Studi Strategis yang berbasis di London, Angkatan Bersenjata Reguler Iran yang disebut Artesh dan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC secara gabungan memiliki sekitar 570.000 personil aktif. Ditambahkan dengan 350.000 personil cadangan yang terlatih dan bisa dimobilisasi dengan cepat jika diperlukan, total ini mencapai sekitar 920.000 personil militer yang bisa diaktifkan untuk operasi militer besar. Total ini membuat Iran memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia berdasarkan angka personil, meskipun tidak semua personil ini memiliki pelatihan sama tingginya.
Struktur organisasinya sangat kompleks dan kadang overlapping. Ada Artesh, angkatan bersenjata reguler yang mengurus angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara dengan komando tunggal di bawah kepemimpinan Kementerian Pertahanan. Ada IRGC, Korps Pengawal Revolusi yang memiliki struktur organisasi paralel sepenuhnya dan bahkan memiliki program rudal dan drone sendiri. Dalam IRGC ada Quds Force, sebuah kekuatan elit yang khusus bertanggung jawab untuk operasi eksternal, untuk mendukung proksi-proksi dan organisasi sekutu Iran di seluruh Timur Tengah dan bahkan di luar. Ada juga Basij, organisasi paramiliter dengan jutaan anggota nominal yang bisa dimobilisasi untuk perang defensif atau operasi keamanan internal. Menurut Global Firepower Index 2026, Iran menempati peringkat ke-16 dari 145 negara yang dinilai dalam hal kekuatan militer keseluruhan. Ini adalah perubahan yang benar-benar luar biasa dari negara yang pada 1979 tentaranya berantakan, yang pada 1980 hampir ditaklukkan oleh Irak. Dari posisi sebagai negara yang hampir runtuh secara militer menjadi kekuatan global top 20 adalah transformasi yang luar biasa, meskipun Iran masih jauh tertinggal dari kekuatan-kekuatan super atau besar seperti Amerika, Rusia, atau Cina. Arsenal rudal balistik Iran adalah yang terbesar dan paling beragam di Timur Tengah, melampaui semua negara Arab dan bahkan Israel dalam jumlah total. Rudal-rudal utamanya memiliki jangkauan yang dapat mencakup seluruh wilayah Timur Tengah dan beberapa varian bisa menjangkau bagian-bagian Eropa Tenggara. Sejauh ini Iran memiliki roket dengan jangkauan 1.000 km sampai 3.000 km. Sejil adalah roket dengan jangkauan 2.000 km yang dipasangi hulu ledak sekitar 1.000 kg. Khorramshahr memiliki jangkauan hingga 3.000 km dengan hulu ledak yang lebih berat. Ghadar, Emad, dan Fatah II adalah roket dengan jangkauan 1.200 sampai 2.000 km. Pave adalah roket jelajah yang berbeda dari roket balistik dengan jangkauan 1.650 km dan bisa mengikuti kontur medan untuk menghindari deteksi radar. Setiap roket dirancang dengan pertimbangan strategis yang matang. Berapa jangkauan yang diperlukan untuk mencakup target-target penting, berapa kecepatan yang diperlukan untuk melampaui sistem pertahanan udara, berapa presisi yang diperlukan untuk mengenai target tertentu daripada sekedar daerah umum. Fokus Iran dalam 2 dekade terakhir adalah pada peningkatan presisi dan akurasi. Mereka tidak hanya ingin roket dengan jangkauan jauh yang bisa mencapai target, mereka ingin roket yang akurat, yang bisa mengenai target spesifik dengan margin kesalahan yang kecil. Ini memerlukan investasi besar dalam sistem navigasi yang baik, sistem pemanduan yang sophisticated menggunakan GPS dan Inertial Measurement Unit, dan kepala peledak yang dapat dikendalikan dengan presisi. Investasi besar dalam presisi ini telah mengubah karakter arsenal rudal Iran dari ancaman kuantitas semata menjadi ancaman kualitas yang signifikan. Arsenal yang lebih kecil jumlahnya tetapi lebih presisi bisa lebih menakutkan daripada arsenal yang besar tetapi tidak akurat. Sebelum perang dengan Israel pada Juni 2025, Iran diperkirakan memiliki antara 2.500 sampai 3.000 roket dalam inventarisnya. Tetapi setelah pertempuran 16 hari dengan Israel dan Amerika pada Juni 2025, arsenal itu berkurang signifikan. Pada Februari 2026, berdasarkan analisis dari think tank Alma Center yang berbasis di Israel, perkiraan adalah Iran memiliki antara 1.000 sampai 1.200 roket yang masih berfungsi. Namun Iran sedang melakukan upaya besar untuk replenish dan rebuild arsenal yang telah dikurangi. Mereka membeli natrium perklorat dari Cina pada Oktober 2025, menunjukkan rencana jangka menengah untuk meningkatkan arsenal kembali. Jika roket adalah kekuatan inti Iran dari aspek jangkauan strategis, maka drone adalah kekuatan inti Iran dari aspek operasional dan taktik. Iran memiliki armada drone yang diperkirakan sekitar 3.884 unit dari berbagai kelas, ukuran, dan tujuan. Ini adalah sejumlah yang sangat besar dari aset drone, melampaui rata-rata dunia dan bahkan melebihi yang dimiliki oleh beberapa negara industri maju. Shahed 129 adalah drone dengan durasi penerbangan lama, kaput membawa rudal anti-armor dan sensor pengintaian. Dia dirancang terutama untuk pengintaian dan serangan jarak dekat untuk mendukung operasi ground.
Arash-2 adalah drone dengan jangkauan 2.000 km, drone untuk pengintaian strategis atau serangan jarak jauh terhadap target-target bernilai tinggi. Muhajir-6 adalah drone multi-tujuan yang bisa digunakan untuk pengintaian dan untuk serangan langsung. Setiap drone ini adalah hasil dari dekade pengembangan bertahap, dari pembelajaran dari pengalaman operasional, dari iterasi desain yang terus-menerus berdasarkan feedback dari pengguna di lapangan. Drone sangat sesuai dengan strategi peperangan asimetri yang menjadi doktrin dominan Iran. Drone relatif murah dibanding pesawat tempur atau kapal perang konvensional, mudah untuk diproduksi dalam jumlah besar, dan sangat efektif dalam pertempuran asimetri melawan teknologi pertahanan yang jauh lebih mahal. Ini adalah strategi yang rasional dari negara yang lebih lemah secara ekonomi menghadapi enemy yang jauh lebih kaya. Gantinya untuk investasi dalam sistem pertahanan udara yang sangat mahal dengan tingkat kesuksesan yang tidak pasti, Iran investasi dalam drone murah yang bisa saling menggantikan jika sebagian hangus atau tertembak jatuh. Di sini ada paradoks yang menyedihkan dan kompleks yang menentukan masa depan Iran. Iran telah berhasil dengan luar biasa membangun kekuatan militer yang sangat signifikan dalam konteks regional. Dengan arsenal roket balistik yang besar, dengan armada drone yang impresif, dengan jaringan proksi dan organisasi sekutu yang tersebar di seluruh Timur Tengah dari Irak sampai Syria sampai Lebanon, Iran bisa menciptakan masalah yang serius bagi musuh mereka yang jauh lebih kaya dan lebih teknologi. Mereka telah mencapai deterrent effect yang dapat dipercaya terhadap musuh utama mereka. Tetapi ekonomi Iran tidak berkembang seiring dengan militernya. Sanksi internasional, terutama sanksi ekonomi komprehensif dari Amerika dan sekutunya, telah membuat ekonomi Iran terhambat pertumbuhannya dan mengalami stagnasi. Penghasilan minyak Iran yang sebelumnya adalah sumber daya utama yang membiayai anggaran pertahanan dan pembangunan menurun drastis. Inflasi di Iran sangat tinggi, mencapai puluhan persen per tahun di beberapa periode. Pengangguran tinggi terutama di kalangan pemuda yang terlatih. Dengan perang 16 hari dengan Israel pada Juni 2025, situasi menjadi jauh lebih rumit dan challenging. Infrastruktur militer Iran yang telah dibangun dan dikembangkan selama 46 tahun sejak revolusi dihancurkan dalam hitungan hari oleh serangan udara Israel dan Amerika. Perkiraan adalah bahwa 2/3 dari launcher rudal balistik Iran dihancurkan dalam serangan pertama Israel. Sepertiga sampai setengah dari total arsenal rudal balistik Iran hancur. Fasilitas nuklir yang sedang dikembangkan di Natanz, Isfahan, dan lokasi-lokasi lainnya dibom, menghambat ambisi nuklir Iran. Pusat komando, silo roket, pabrik drone, dan fasilitas lainnya mengalami kerusakan signifikan. Ini adalah pukulan strategis yang sangat berat terhadap ambisi dan kemampuan militer Iran yang telah dibangun dengan susah payah. Pada Februari 2026, Iran sedang dalam proses rekonstruksi yang intensif tetapi lambat. Mereka sedang membangun lagi launcher rudal yang dihancurkan. Mereka sedang membeli bahan kimia dari Cina untuk membuat bahan bakar padat roket baru. Mereka sedang mencoba merakit kembali arsenal yang berkurang drastis. Tetapi kecepatan rekonstruksi ini masih perlahan dibanding kecepatan penghancuran yang terjadi dalam 16 hari pertempuran. Kebangkitan militer Iran adalah kisah tentang kemauan, tentang upaya gigih untuk membangun kekuatan dari kondisi yang hampir nol, tentang pembelajaran dari kegagalan yang mahal, tentang adaptasi terhadap keterbatasan yang ekstrim, tentang inovasi dalam industri pertahanan meskipun dalam kondisi embargo. Dari negara yang pada 1979 tentaranya berantakan dan tidak terkoordinasi, Iran berhasil membangun struktur pertahanan yang kompleks yang berbasis signifikan pada teknologi lokal, yang relatif independen dari supplier eksternal meskipun tidak sepenuhnya. Pada 2026, pertanyaan-pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah kebangkitan militer ini sustainable dalam jangka panjang? Apakah arsenal yang dibangun dengan susah payah selama 46 tahun bisa dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut lawan teknologi pertahanan Israel dan Amerika yang terus berkembang dengan kecepatan eksponensial? Apakah ekonomi Iran yang sedang bergumul cukup kuat untuk membiayai modernisasi yang berkelanjutan? Apakah aliansi dengan Rusia dan Cina akan terus memberikan dukungan dan transfer teknologi yang dibutuhkan untuk mempertahankan momentum? Atau apakah Iran akan terjebak dalam perangkap security dilema di mana semakin banyak investasi dalam pertahanan menciptakan lebih banyak konflik daripada keamanan?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kebangkitan militer Iran ini akan berlanjut dan berkembang di dekade-dekade mendatang.